dua-duanya, nggak boleh satu sisi aja. Soalnya biasanya kita tuh suka kalau misalkan kidal gimana dok? Kidal tuh pakai kiri terus kan nggak? Oh, kalau kita nggak bisa ya, nggak boleh. Nggak boleh dok. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pakai satu sisi aja, misalkan kiri atau kanan satu sisi aja, itu yang bagian yang tidak dipakai ngunyah itu yang bakalan cepet. Itu lebih cepet lagi timbul karang giginya, Mbak. Iya. Gitu. Harus Terus, diubah. Ya, selain itu kita untuk mencegahnya sikat giginya tetap harus Sikat rajin minimal 2 kali sehari. Sebelum Gitu. tidur. Sebelum Juga, tidur dan setelah sarapan. Oh, Tuh. sebelum tidur dan setelah sarapan. Iya, Oke. Oh berarti yang coba- benar itu sikat giginya setelah sarapan atau pas waktu Mandi bangun biasanya tidur kan? atau Mandi. Yang benar itu sebenarnya setelah sarapan aja. setelah sarapan. Oh, iya. Iya. Oke. Nah, Oke. dokter kebayang nggak sih kalau misalnya kita terpaksa nih harus kita pengen gitu ya karang gigi karena kita nggak pengen bau mulut, kemudian kita pengen gigi kita sehat. Yang pertama, bagaimana sih sebenarnya sakit apa enggak melakukan karang gigi dan harusnya itu berapa kali gitu dalam kurun waktu tertentu kita bisa melakukan pembersihan karang gigi. Iya, terutama kalau yang bersihkan karang gigi itu kan dinamakan dengan scaling ya Mbak ya. Nah, kalau scaling itu biasanya emang agak ngilu, tapi kalau ngilunya itu bisa nanti diatur lagi. Jadi kalau misalkan pasien Ngilu ngilu bisa diatur ya, Dok? ya, maksudnya alatnya nanti yang bersihkan. Ditawarin. Mau ngilu yang berasa berat atau gini-gini gitu ya? Tergantung bayarannya kayaknya. Harganya mau harga yang ngilu banget apa? Enggak gitu. Bercanda ya. Oke. Jadi kalau misalkan pasiennya itu waktu dibersihkan ngerasa ngilu, jadi itu Dan kan pasien alat. harus ngomong ya. Iya, kan alatnya kayak ini bukan getaran yang banyak kan Mbak ya. Nah, kalau misalkan pasien yang ngerasa ngilu nanti getarannya itu bisa Karena dikurangin lagi. sensitivitas gigi itu sendiri-sendiri ya. Iya, setiap orang itu berbeda-beda. Oh, Kadang ada yang gitu. meskipun alatnya tuh getarnya udah maksimal tapi pasiennya tetap aja biasa aja gitu. Jadi nggak pakai. Iya. Piano. Nggak pakai dibius dulu Nggak, juga. soalnya- Dok, ya? Nggak usah. Oh. Kalau karang gigi ya Erik bius. Nggak usah Nggak lah. usah ya. Saya pengalaman saya tuh bingung waktu di scaling dulu itu. Sebenarnya mau ngomong gimana alatnya berputar di dalam. Akhirnya saya diem aja. Tapi Sampai Rino Nggak bisa ngomong ya soalnya. Rino nggak? Akhirnya aduh keringat dingin. Karena takut. Ini mau yang ngomong. dokter aja bu, takut gitu apalagi saya. Iya, baru sama dokter Bimbini saya nggak Asik. takut. Oke. Mungkin sebelum ngobrol-ngobrol lagi tentang karang gigi itu ya, mungkin bisa diceritakan nanti supaya orang juga nggak takut untuk datang gitu kan. Mungkin Anu punya pengalaman soal gigi per gigi mau ketemu sama dokter. Iya, Mimpi. masalah gigi ini. Iya. Saya ternyata ketika sempat ngalami ini bengkak nih di sebelah kanan nih gusi ya, itu seminggu nggak hilang-hilang sampai 1 bulan nggak hilang-hilang. Saya takut dok, ya akhirnya periksa. Ternyata kata dokter giginya bilang kayaknya masnya lebih sering ngunyahnya satu sisi. Ternyata bener emang iya itu berdampak. Jadi ternyata ada seperti dampaknya tadi. ya ternyata Gitu ya. ya. Iya, betul. Karena saya selama ini ngunyahnya sebelah kanan terus, kiri karena ada yang lubang sih. Oh, karena nggak Gitu. dipakai Nggak jadinya dipakai ya. akhirnya kan. Dulu mungkin sempat gitu ada yang retak gitu. Oh, gitu. Dari perawatan nih setiap minggu nih. Iya. Itu setiap minggu sampai ngilangin ininya sampai di rongsen sampai Bengkak. Iya, Jadi sampai sebahaya itu ya ketika kita itu mengunyah hanya pada sekarang sih satu udah bagian udah gigi enggak, akhirnya udah enggak bengkak, tapi Pertanyaannya akhirnya apa ini? ditambah itu. Nah, pertanyaannya ini itu tadi nyambung sih sebenarnya ya. Dari menggunakan satu sisi yang untuk makan itu ternyata dampaknya seperti itu gitu ya. Terus nah mencegah gigi berlubangnya itu tadi loh. Sebenarnya kadang ternyata kemarin dicek ya kalau masalah karang giginya sih nggak parah, artinya nggak begitu sampai menyebabkan seperti itu kata dokternya gitu. Iya. Itu gimana? Gigi berlubangnya Kok ada gigi itu ya? berlubang gitu? Iya, kalau gigi berlubang emang setiap manusia memang ada sih Mas pasti Pak Apakah giginya faktor berlubang. usia tuh? Ya bisa. ya faktor usia ada, cuma faktor Kenapa bilang kebersihan faktor mulut. usia ngeliriknya ke dokter Andri? Makanya. Sebenarnya kan liriknya ke kamu Mbak Ami. Iya, Gimana, kenapa itu dok? Ya itu bisa karena yang tadi itu Mas, bahkan karang itu apa? Gigi berlubang itu bisa karena karang gigi juga kan. Misalnya kan selain itu juga kita ya sering makan manis, kayak misalkan kita ngunyah pakai satu sisi itu lebih cepat. Oh, gitu. Misalnya kalau udah timbul gigi, kayaknya Masnya tadi kan setelah gak dipakai ngunyah karena giginya berlubang kan ya, jadinya takut karena Takut sakit. Nah, biasanya. harusnya pas Masnya itu udah tahu, misalkan udah tahu ada gigi yang berlubang, nah itu harus segera datang ke dokter gigi aja untuk Tambal. ditambal. Tambal. Jadinya kita tetap bisa menggunakan menggunakan duanya kanan ya? kiri. Selain itu juga
kita bisa mencegah dari karang giginya timbul lebih banyak lagi gitu. Tapi karena kebiasaan juga ya, kadang-kadang kita itu nyaman dengan satu sisi. Akhirnya kebiasaan. Nyaman dengan satu sisi, kemudian memindahkan ke sisi yang lain itu juga kadang-kadang agak gimana gitu. Jadi yang bener itu setelah dipunya di sini, dipindah di sini gitu dok. Nah jadi harus bareng-bareng tetap gitu barengan aja Mbak. Jadi kalau bisa Gitu. itu kan misalnya awal kita karena baru tahu ya, misalkan nggak boleh satu sisi, kita tetap harus latihan pakai dua sisi aja. Tapi gitu. sekarang saya ini gara-gara si Rano cerita soal itu, saya tuh kalau tiap makan tuh mikir, gue tadi udah ke sebelah kiri apa belum ya? Atau gue mau udah Sebelah pindah ke kirinya kanan ya? gitu. udah berapa kali? Iya gitu. Saya mikir gitu loh. Gara-gara dia cerita juga gitu, karena aku nih ternyata itu masalahnya karena aku sering mengunyah hanya pada satu sisi saja. Nah itu ternyata pengetahuan juga kan ya. Iya, Rano? Iya. Bagi benar. orang-orang ternyata tidaklah sehat ya Ya, benar. mengunyah makanan hanya pada satu sisi saja. Dan itu sesuatu itu tidak serta-merta ketika kita mengunyah di satu sisi besoknya langsung sakit, tapi dilakukan dalam kurun waktu yang lama ya. Lama. Baru terasa akhirnya sekarang ini baru tahu gitu Oh. dok. Gitu. Tapi sekarang sih saya sudah bisa kiri, akhirnya udah kebiasaan juga. udah pakai lagi. Karena yang kanan bekas yang sakit dulu udah dibersihkan sama dokter, ditambal, tapi masih kalau yang keras-keras sih masih agak-agak sakit gitu Oh. jadinya gitu. Jadi sebelah kiri untuk yang empuk-empuk aja. Sempat sih selama beberapa bulan di depan. Jadi Dia ke orang tua. Ngemut yang ngarepan. Iya. Nggak bisa ngunyah secara maksimal Nggak jadinya. bisa, itu yang nggak nyaman akhirnya. Iya. Ternyata efek dari kita itu tidak istilahnya menganggap enteng persoalan gigi itu menjadi sebuah masalah yang di kemudian hari akan terjadi gitu ya dok. Iya, Karena jadi kan gini, orang mau periksa ke dokter gigi aja itu kalau nggak bener-bener sakit dia itu nggak mau periksa. ya, Padahal sebenarnya yang bener itu gimana gitu. yang benar itu seharusnya tiap 6 bulan sekali Mbak. Kita harus Itu mengontrolkan. perawatan giginya. Ya, kontrol juga. Mas. Kontrol. Jadi kita Dalam keadaan selain sehat sekalipun. ya dalam keadaan sehat sekalipun Itu 6 bulan sekali gitu 6 bulan wajib sekali gitu ya, Oke. wajib. Kalau bisa seperti itu. Itu biasanya diapain loh kalau yang dalam kondisi sehat terus dilakukan kontrol perawatan kayak gitu? biasanya kita lihat kan Mas, kita jadi kadang orang itu nggak tahu ada lubang giginya atau enggak. Kadang pasien karena nggak ada yang merasa sakit, jadi kayak merasa pede datang Nggak ada ke apa-apanya ya gitu. waktu kontrol gitu. Padahal waktu diperiksa itu masih ada yang lubang, meskipun ada yang kecil gitu. Jadi lubang itu tidak serta-merta menjadi menganga ya. Dia butuh Iya. proses lama juga ya, Dan Dok, ya, itu untuk karena- kemudian dari kecil. Mm-mm. Tapi ketika kita kontrolnya itu rutin, mungkin ketika kecil udah bisa kelihatan. Dan Jadi karena bisa itu kita kita cegah tidak lagi. bisa melihat keadaan gigi kita sendiri, beda dengan misalkan dengan kulit ya, kulit Sakit, wajah itu bisa kita kita lihat. bisa bercermin di depan. kalau gigi- Tapi kalau gigi gimana caranya? Oke. Apalagi kalau Jadi yang memang sampai perlu. di dalam-dalam ya nggak Ah, kelihatan ya. Nah kalau misalnya kita mau datang nih untuk periksa gitu, kontrol gitu ya ke rumah sakit Yasmin, karena kebetulan Dokter Bimbi ada di rumah sakit Yasmin ya. Sebaiknya kita itu Jam berapa gitu ya? datangnya jam berapa gitu kalau hanya untuk kontrol, atau kalau misalnya kita pembersihan karang gigi itu butuh waktu berapa lama sehingga setiap pasien itu bisa prepare sebelumnya gitu dok. Oh gitu. Untuk pembersihannya itu paling sekitar 45 menit. Oh, lama juga ya? Karang gigi Bersihkan itu- karang gigi, tapi tergantung banyaknya Banyaknya Pak. karang Iya. gigi. Oh Iya. gitu. Kalau misalkan cuma dikit ya bisa lebih kurang dari 45 menit, tapi tergantung kerasnya karang itu tadi ya, ya. sama seperti- banyaknya juga gitu Mas. Oh banyaknya. Iya. Iya. Keras Jadi- batu karang. Kalau Tahu. ombaknya juga makin gede, itu karangnya juga makin susah dibersihkan gitu ya. Jadi sebaiknya setiap orang yang mau melakukan pemeriksaan itu apa yang harus dipersiapkan dok? Siapkan yang terutama nyali sih Mbak. Oh, Iya. Kalau sudah Nyali nyali dulu kan dong. berarti kan sudah ada rasa-rasa itu. aku langsung pegang Tapi dulu. dokter Andri sempat ini enggak? Ayo. Kan ada Saya tuh pengalaman. paling takut dulu sama Cabut dokter gigi. gigi, cabut gigi ya. Terus terang. Tapi Udah kan itu. sudah pernah pengalaman karang gigi. Sudah, Waktu itu sudah. gimana rasanya? Rasanya memang agak sedikit ngilu, tetapi setelahnya itu kita lebih merasa pede gitu ya. Karena memang ya gigi Rasanya kita enteng bagus. gitu di gigi. Merasa bersih aja. Ketika saya lihat di cermin, ya gigi bersih banget ya, jadi kinclong gue gitu. Oh, Gue gitu loh. Jadi gitu ya dok. Apa biasanya pasien rasakan ketika dia setelah melakukan pembersihan karang gigi itu? Setelah pembersihan karang gigi biasanya pasien itu terasa kayak enteng, ringan jadinya. Rongga mulutnya itu bener, kayak misalnya kan karang gigi itu bisa menyebabkan karena kayak
penuh. Jadi rongga mulutnya tuh kayak kerasa penuh. Nah, apabila setelah dibersihkan tuh biasanya langsung enteng, plong gitu. Jadi pasiennya kayak langsung bersinar lagi. Gitu. Biasanya dari pembersihan karang gigi ke berikutnya dia butuh waktu berapa lama untuk kemudian dia harus melakukan pembersihan lagi karang gigi? Tiap 6 bulan itu, Mbak. Jadi setiap 6 bulan harus diperiksa meskipun dia juga bersih, tetap harus kontrol juga. Nah, sebaiknya kita datang ke rumah sakit Yasmin itu jam berapa ya kalau sesuai sama prakteknya, dokter? Jadi saya bantu ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin periksa ke Poliklinik Gigi bersama Dokter Gigi Bimbi, Anda bisa datang ke rumah sakit Yasmin setiap hari Senin sampai hari Jumat. Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 12 siang. Tapi kalau khusus hari Jumat itu sampai jam 11 siang aja. Sabtunya? Kalau Sabtunya jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Malam buka. Nah, di samping itu juga ada malam, saudara. Malam buka ya. Buka. Kalau malam jadwalnya jam berapa ya, Dok ya? Kalau malam jam 6 sampai jam 9. Setiap hari Senin sampai Jumat aja. Jumat. Sabtu malam nggak ada ya? Karena jangan salah. Kan malam mingguan. Iya, malam mingguan dong. Jangan salah masuk ruangan ya. Ke Dokter Gigi Bimbi, jangan ke Dokter Mami. Kalau kita kan dokter cinta, Dok. Baik, kita mengucapkan terima kasih ya karena Dokter Bimbi sudah datang di tengah-tengah kita dan juga ngasih edukasi tentang masalah gigi. Dan kata Dokter Bimbi sih penting banget untuk membersihkan karang gigi. Oh ya, selain tentang karang gigi di Poliklinik Gigi Rumah Sakit Yasmin juga bisa melayani pemasangan behel ya. Iya, bisa. Yang tadi katanya Mas Rano di pagar-pagar itu bisa. Ya. Bisa di sini ya. Supaya nanti penampilannya makin. Sebenarnya apa sih fungsi menggunakan behel itu, Dok? Berarti kita juga bisa memperbagi fungsi kunyah juga. Misalkan karena behel. Kenapa kalau aku hati-hatian? Habis makan kali ya kelornya nyangkut.